sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan Mandi? gosok gigi. Aduh, Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Selamat pagi. Kalian sudah sekolahnya di sekolah atau masih di rumah? Wah, ada beberapa yang udah sekolahnya di sekolah beneran ya. Hati-hati ya, tetap pakai masker, tetap sering cuci tangan. Terus kalau tangannya kotor, nggak boleh langsung pegang-pegang hidung, pegang-pegang mata. Nggak boleh ya, kita tetap jaga prokes dan minta perlindungan Tuhan. Yuk, di awal kebaktian kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan masih berikan kesehatan untuk kami sampai hari ini. Sehingga kami bisa sama-sama ikut kebaktian sekolah minggu. Tuhan, tolong kami supaya kami mau menyanyi dengan suara bagus yang sudah Tuhan beri. Kami juga mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami melalui kebaktian hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengar suara apa? Ada suara ketukan pintu. Siapa ya kira-kira ya? Ada yang ketuk pintu. Yuk kita sama-sama mau nyanyiin lagu Ketuk Mengetuk. Ketuk mengetuk, siapa mengetuk pintu?
mengetuk, Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Jika Yesus sudah ada di hati kita, kita jadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mau selalu ikut Tuhan. Mau ke sini, mau ke sana, pokoknya ikut Tuhan. Nanti Tuhan bimbing lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus. Selalu ikut Tuhan, itu sukacita. Yuk kita nyanyiin lagu Ikut Tuhanku. Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikut-Hu. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah, aku ikut-Ku. Aku ikut sampai selamanya. Lagi, aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikut-Ku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikut-Ku. Aku ikut sampai selamanya. Ya, kita ikut Tuhan sampai selamanya. Berarti sekarang ini kita nggak jalan sendirian loh. Kita jalannya sama Tuhan. Wah, asik. Aku sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Nantinya kita menuju surga, rumah Tuhan yang indah. Yuk kita nyanyiin lagu Aku Sedang Berjalan Bersama Tuhanku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Lagi ya. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan bersatu, hati berpadu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Iya, dalam keadaan apapun kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Sekarang saatnya kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahannya ya. Bisa masukkan ke amplop atau masukkan ke celengan. Kalau celengannya penuh, bilang ke Lause kelas, Lause udah penuh, mau tukar ya. Atau minta tolong papa mama untuk transfer atau scan barcode. Udah, beri yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sama-sama mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan untuk hari ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu dapat memberikan selalu dan perlindungan untuk semua orang. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau selalu memberkati persembahan ini. Tuhan, tolong supaya berikan kelancaran untuk pekerjaan orang tua, dan Tuhan tolong juga supaya berikan kesenangan untuk orang tua kita semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita juga sekaligus jadi hamba Tuhan yang mau dipakai, dipimpin untuk kerajaan surga. Kita nyanyiin lagu Bagai Keledai. Kristus Tuhanku penebusku, ku patut abdi Dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau abdi Dia selamanya. Sebagai keledai ku bagai hamba-Mu Tuhanku, ku mau taat pimpinan-Mu, pakai bimbing hamba-Mu. Sekali lagi, Kristus Tuhanku penebusku, ku patut abdi Dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau abdi Dia selamanya. Sebagai keledai ku serahkan, bagai hamba-Mu Tuhanku, ku mau taat pimpinan-Mu, pakai bimbing hamba-Mu. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah adik-adik yang rajin, yang pandai, dan yang cakep-cakep semua. Adik-adik, Lause sarankan adik-adik ibadah tuh pada jam 7 atau jam 9.30. Seperti kalau adik-adik ibadah di gereja. Supaya adik-adik disiplin dan mengutamakan Tuhan dalam hidup adik-adik. Kita mulai dari disiplin beribadah, disiplin berdoa, dan disiplin membaca Alkitab. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita. Judul cerita hari ini adalah Matias dipilih menggantikan Yudas, ya. Terus bacaan Alkitabnya. Adik-adik bawa Alkitab? Coba nanti dilihat ya. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 26. Dan ayat hafalannya adalah Lukas 16 ayat 10. Mari adik-adik, kita minta pertolongan Tuhan untuk Lause bisa bercerita dengan baik dan adik-adik bisa mendengarkan dengan baik sehingga adik-adik boleh mengerti akan cerita hari ini. Yuk kita minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Siang malam sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sertailah Lause yang mau cerita. Supaya apa yang dikatakannya boleh berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada anak-anak supaya anak-anak juga
boleh menerimanya ya Tuhan. Mempersiapkan hati mereka Tuhan, supaya setiap firman yang diceritakan pada saat ini boleh tinggal di dalam setiap hati anak-anak. Dan anak-anak boleh mengerti, menyimpannya ya Tuhan di dalam hati, merenungkan serta melakukan dengan rajin dan tekun Tuhan. Sampai selama-lamanya, sampai akhir hayatnya ya Tuhan. Sertai Tuhan, dan kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita perhatikan video ini ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya? Cerita yang barusan kita lihat. Nah, sekarang Lause mau menjelaskan beberapa dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Coba, siapakah Matias itu yang tadi ada di video? Matias adalah murid Tuhan Yesus yang dipilih untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus dan mati karena bunuh diri. Nah, arti nama Matias adalah pemberian Allah. Jadi ingat ya, nama Matias itu artinya pemberian Allah. Matias ini lahir pada abad pertama Masehi di daerah Yudea pada zaman Tuhan Yesus ya. Nah, bagaimana Matias bisa terpilih menggantikan Yudas Iskariot? Matias bisa dipilih menjadi pengganti Yudas dimulai dengan Petrus yang terlebih dahulu berdiri dan menyatakan bahwa pemazmur Daud
tidak hanya menubuatkan mengenai penyimpangan Yudas Iskariot. Itu ada di dalam Mazmur 41 ayat 9. Tetapi juga menulis dalam Mazmur 109 ayat 8 adik-adik yang berbunyi, biarlah jabatannya sebagai pengawas diambil orang lain. Oleh karena itu Petrus mengusulkan, tadi kan adik-adik udah lihat ya, ada 120 murid yang berkumpul agar jabatan Rasul Yudas Iskariot yang kosong segera diisi. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya penggantiannya adalah orang yang sudah mengikuti Yesus sejak Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, hingga turut menyaksikan kebangkitannya dan sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Yang seperti tadi kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 21-22 ya, itu berbunyi seperti itu. Nah, di antara para murid dan pengikut Yesus ketika itu ada 2 orang yang memenuhi persyaratannya. Ya, mereka adalah siapa? Matias dan juga Justus yang disebut Barsabas. Nah, setelah murid-murid berdoa, maka undi pun dilempar dan Matiaslah yang terpilih. Adik-adik, kita harus belajar seperti Matias dalam mengikuti Tuhan. Sekalipun namanya tidak sering disebutkan, tapi ia setia dan taat mengikuti Tuhan dari awal pelayanan Tuhan Yesus. Yaitu waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahkan bukan sampai di sana, kesetiaan Matias dalam mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, ini adalah contoh ya, supaya kita juga setia kepada Tuhan sampai seumur hidup kita. Lause percaya, Matias dan kita semua, adik-adik dan Lause, asal kita setia, pasti akan hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Matias yang bukan rasul bisa menjadi rasul. Yudas yang adalah rasul bisa binasa. Ini adalah suatu peringatan kepada kita adik-adik dan Lause. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan seperti Matias. Karena itu mari kita belajar seperti Matias yang setia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir. Apa yang membuat Matias dapat setia? Rahasianya apa? Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi adik-adik juga harus setia dalam hal-hal yang kecil dalam beribadah. Ya, mengikuti Yesus dengan setia. Dalam mulai dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Sampai suatu saat kita hidup berbahagia bersama Tuhan. Untuk selama-lamanya. Abadi sampai kekekalan. Seperti ada yang tertulis dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maukah adik-adik? Alangkah sukacitanya ketika kita diundang masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan di sorga. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat, yaitu di Lukas 16 ayat 10. Ya, Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Isinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Amin. Kita mau berdoa. Adik-adik, lipatkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sementara
Lause sudah selesai bercerita, Lause percaya Tuhan akan menyertai kami semua, Lause dan anak-anak. Sebab tidak ada firman yang terlewat begitu sia-sia ya Tuhan. Seperti Tuhan menurunkan hujan, Dia tidak langsung hilang begitu saja, tetapi Dia akan mengairi bumi dan juga menumbuhkan benih-benih ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan berbelas kasihan supaya setiap firman ini boleh tinggal di dalam setiap hati anak-anak. Mereka boleh bertumbuh besar dan berbuah banyak ya Tuhan. Pimpin sertai kami di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh setia seperti hamba-Mu Matias ya Tuhan. Supaya anak-anak juga terus bersemangat mengasihi Engkau, beribadah, berdoa, dan juga bersaksi membaca firman Tuhan. Dari hari ke hari mereka bertumbuh dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sertai anak-anak ini Tuhan, supaya minggu depan mereka boleh terus ikut beribadah kembali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah dengerin cerita tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya. Kita juga dipilih loh sama Tuhan. Wah, begitu besar anugerahnya Tuhan ya. Kita mohon Tuhan menolong kita untuk setia pada firman-Nya dan selalu mengabarkan Injil-Nya. Yuk kita nyanyiin lagu Besar Anugerahnya. Besar anugerah Tuhanku, curah kepadaku. Ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur. Tuhan tolongku setiap firman-Mu, selalu kabarkan Injil-Mu. Ku mau setia padamu, oh Tuhanku. Besar anugerah Tuhanku, curah kepadaku. Ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur. Tuhan tolongku setiap firman-Mu, selalu kabarkan Injil-Mu. Ku mau setia padamu, oh Tuhanku. Yuk kita siapkan hati, kita sama-sama terima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir kebaktian kita, yuk kita sama-sama nyanyiin. Walaupun kita berpisah, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Kita nyanyiin lagu Selamat Berpisah. Selamat, selamat berpisah, hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah, Tuhan beserta kita. Sekali lagi, selamat, selamat berpisah, hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat
bless you. Sampai jumpa minggu depan. The Lord lift his countenance upon